Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sedang berbicara tentang kesucian. Dan hari ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana kita mengoreksi diri. Sebelumnya kita akan membaca dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sangat jelas Tuhan Yesus menyatakan bahwa sekalipun seseorang mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi kalau tidak melakukan kehendak Bapa, tetap ditolak oleh Dia. Sekalipun seseorang memanggil Allah sebagai Bapa, tetapi kalau tidak memiliki karakter Bapa atau sempurna seperti Bapa, maka tidak diakui sebagai anak. Malangnya, banyak orang Kristen walaupun tidak melakukan kehendak Bapa, masih saja memanggil Allah sebagai Bapa, dan dengan hati sejahtera memanggil Yesus sebagai Tuhan, walau tidak memperlakukan Yesus sebagai Tuhan atau majikan satu-satunya dalam hidup ini. Seharusnya orang percaya yang memanggil Allah sebagai Bapa mengenakan kodrat ilahi. Jadi kalau orang tidak berkodrat ilahi, sebenarnya tidak layak memanggil Allah sebagai Bapanya. Mestinya hal ini dikemukakan dengan jelas dan tegas kepada jemaat supaya mereka jangan memiliki perasaan damai yang palsu. Juga jangan sampai jemaat memiliki keyakinan yang palsu, serta memiliki pengharapan yang palsu. Mereka merasa sudah percaya kepada Yesus, padahal percaya mereka belum diakui oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai percaya yang benar. Mereka merasa sebagai anak-anak Allah, padahal Bapa di surga tidak mengakui sebagai anak-anaknya. Mereka memiliki pengharapan kepastian akan masuk kerajaan surga, padahal pada akhirnya mereka ditolak oleh Allah. Bukan tidak mungkin suatu hari nanti di kekekalan terdapat atau terjadi hal-hal yang mengejutkan. Banyak orang Kristen yang rajin ke gereja ternyata tidak mendapatkan mahkota. Memang mereka rajin ke gereja, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan setiap hari. Lebih mengejutkan lagi, kalau ada seorang yang melayani Tuhan atau rohaniawan, apa itu pendeta atau gembala, yang ternyata tidak ada berkat yang diterimanya dan menerima masuk di dalam kerajaan surga. Mereka yang berkhotbah dan berbicara mengenai surga ternyata tidak masuk surga. Hal ini mirip seperti calo yang berteriak-teriak mengarahkan atau menunjukkan sebuah destinasi, tetapi dirinya sendiri tidak pernah sampai ke destinasi kendaraan tersebut. Tetapi bagi kita yang mengerti firman Tuhan dan benar-benar hidup di dalam kesucian Allah, tidak akan terkejut lagi, sebab kita memahami memang tidak mudah untuk masuk surga itu. Keselamatan gratis, saudara. Jangan lupa, keselamatan itu gratis, tetapi surga tidak gratis. Yesus sendiri berkata bahwa banyak orang yang berusaha masuk, tetapi tidak bisa masuk. Di dalam Lukas pasal 13 ayat 23 dan 24. Dalam Injil Matius yang kita bacakan tadi dalam pasal 7 ayat 21 sampai 23, juga dikemukakan bahwa ada banyak orang yang sudah berprestasi dalam pelayanan ternyata ditolak oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus memiliki perasaan krisis, yaitu dengan mempertimbangkan kemungkinan kita ditolak oleh Allah. Dengan perasaan krisis ini, kita berusaha untuk mengoreksi diri kita sendiri
dengan introspeksi yang jujur dan tulus kalau kita belum berkenan di hadapan Allah. Kita harus selalu mempertimbangkan kemungkinan masih adanya kebiasaan hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Allah atau yang bisa melukai hatinya. Setiap hari kita harus belajar untuk menggelar perkara di hadapan Allah dan mempersoalkan apakah masih ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidup kita di hadapan Allah. Kita harus berpikir bahwa setiap hari adalah hari terakhir kita. Dengan demikian, kita selalu bersiap-siap atau berjaga-jaga menghadap pengadilan Kristus. Sehingga kalau suatu saat kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita dapat pulang dengan sukacita. Karena kita telah berkenan di hadapan Allah. Kalau seseorang sibuk dengan kesenangan dunia dan terus menggeliat untuk mengumpulkan harta dunia, ia tidak akan pernah sungguh-sungguh mengoreksi diri untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah. Ia tidak mempersoalkan penilaian Allah terhadap dirinya, tetapi lebih mempersoalkan bagaimana pandangan dan penilaian orang lain terhadap dirinya. Sikap ini sebenarnya seperti sikap Lucifer yang mau menjadi agung dan mulia bagi dirinya sendiri, bukan bagi Allah yang menciptakan dirinya. Padahal makhluk ciptaan diciptakan hanya untuk kemuliaan penciptanya. Dengan terus-menerus belajar menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah, kita akan memiliki irama hidup yang permanen, yaitu selalu menyenangkan hatinya. Dari hal inilah kita membangun sikap hati yang takut akan Allah secara benar. Terkait dengan hal ini, perlu diingatkan kepada para teolog dan para rohaniawan untuk tidak buta terhadap dirinya sendiri. Jangan karena merasa telah memiliki teologi dan menjadi seorang rohaniawan, seakan-akan hal itu telah secara otomatis membuat dirinya benar dan berkenan di hadapan Allah. Kemampuan kita berteologi dan jabatan kependetaan yang kita sandang tidaklah menjamin kita berkenan kepada Allah. Tetapi kehidupan yang serupa dengan Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyenangkan hatinya. Hendaknya kita tidak menggantikan perkenanan di hadapan Allah atas dasar perilaku dengan kemampuan teologi. Hal ini harus dikemukakan berhubung banyak teolog tidak memiliki perasaan krisis terkait dengan kualitas kerohaniannya. Harus diingat bahwa kualitas kerohanian seseorang tidak ditentukan oleh kemampuan berpikir dalam berteologi dan menjalankan jabatan sebagai pendeta, tetapi oleh perilakunya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada pilihan lain. Mari kita bersama-sama mengoreksi diri. Sampai sejauh mana kehidupan kekristenan kita, iman kita, dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita, untuk apa semuanya. Mari kita melihat bahwa hari-hari ini adalah hari yang krisis untuk kita secara pribadi. Bukan hanya karena melihat kondisinya yang sedang terus terjadi, yang kabar-kabar yang tidak baik, tetapi mari kita menganggap bahwa kita ini sedang krisis untuk ketemu dengan Tuhan, untuk bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan nanti. Butuh mengoreksi diri kita sendiri hari ini. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita, dan saya selalu berdoa untuk saudara supaya saudara diberikan kesehatan, kekuatan, supaya saudara dijauhkan dari rasa khawatir, dari rasa keraguan. Tapi mari kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.